Bab 383. Dipercaya. His. 8 orang mengambil nafas pada saat bersamaan. Jutaan bonus. Tahukah Anda, gaji Syam Group sudah di atas di daerah pesisir selatan. Grey Z bahkan memberikannya lebih tinggi. Untuk membantu Nona Syam berbagi beban, kalian adalah pahlawan bagi Syam, jadi hadiah ini tidak terlalu banyak. Jika Anda menerima tugas ini, Anda dapat bersiap sekarang. Grey Z bersandar di sofa dan mengambil lagi kentang goreng yang diambil dari Mita-chan. 8 orang berdiri tegak dalam sekejap. Tidak hanya karena Grey mempercayai mereka dan menawarkan mereka hadiah yang begitu besar, tetapi juga karena Grey menganggap mereka sebagai anggota paling penting dari Syam Group. Brother Grey, jangan khawatir, kami pasti tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan Anda. Brother Grey, bonus tidak penting. Tugas saya adalah membantu Syam Group secara total. Brother Grey, saya akan berjuang keras. Dalam waktu dekat, saya pasti akan membuka pasar. Ke-8 dari mereka menjadi merah, bersemangat, dan bersemangat. Untuk dipercaya sepenuhnya dan berani mendelegasikan tugas pengembangan pasar kepada anak muda seperti mereka, peluang seperti ini tidak tersedia untuk semua orang. Ini saja sepadan dengan kerja keras mereka. Oke, saya menunggu kabar baik dari kalian. Saya akan bersulang untuk kalian di gathering tahunan. Dengan kata-kata ini, 8 orang itu bahkan lebih bersemangat. Grey Z ingin bersulang. Pikirkan tentang bisa berdenting gelas dan minum dengan Grey di depan seluruh perusahaan. Ini melelahkan, tapi kamu harus berjuang. Ketika 8 orang itu mundur, Dara Syam berbicara. Dia tahu bahwa Grey Z tidak ingin dia terlalu lelah dan meminta seseorang untuk membantunya berbagi beban. Bakat harus dikembangkan, dan kamu harus melepaskannya. Perusahaan adalah keseluruhan tim, bukan kamu sendiri, mengerti? Dara Syam benar-benar mengangguk. Grey Z memasukkan sepotong kentang goreng ke dalam mulut Dara Syam, dan berkata dengan suara rendah. Enak, aku melihat laci Mita-chan, dia bilang ini terakhir, sebenarnya masih ada 1 bungkus. Melihat penampilan serius Grey Z, Dara Syam tidak bisa menahan tawa. Dia lupa apa yang ingin dia katakan. Dia tersedak, hampir menyemprotkan keripik kentang goreng ke wajah Grey Z, dan buru-buru menutup mulutnya. Kamu selalu ambil makanan ringan mereka. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangannya dan mengambil 1 tangan lagi, masih tidak bisa dijelaskan. Tapi ini benar-benar enak. Begitu suara itu jatuh, pintu kantor berdering. Dara Syam berteriak untuk masuk, Mita-chan masuk, dan melihat bahwa Grey Z dan Dara Syam sedang duduk di sofa, berbagi kentang goreng, hampir tanpa ekspresi bersalah. Itu miliknya. Nona Syam, Tuan Erwan dari perusahaan real estate Citraland sedang mencari Anda. Dara Syam terkejut. Perusahaan real estate tersebut tampaknya tidak bekerja sama dengan Syam Group. Mereka memproduksi obat-obatan dan produk kecantikan. Citraland. Dia tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah real estate tempat Grey Z baru saja membeli 10 villa. Persilahkan masuk. Segera Tuan Erwan dari perusahaan real estate Citraland masuk. Halo, Nona Syam, Tuan Z. Tuan Erwan sangat sopan, sedikit melengkungkan pinggangnya. Di Rose City, terutama para investornya, tidak ada yang tidak mengenal Syam Group, apalagi Dara Syam, apalagi Grey Z. Ini adalah pria seperti malaikat di daerah pesisir selatan. Tuan Erwan, silakan duduk. Dara Syam bangkit, menuangkan segelas air untuk Tuan Erwan, dan tersenyum. Saya tidak tahu Tuan Erwan datang menemui saya, ada apa? Tuan Erwan tersanjung dan mengambil air dengan tangannya sebelum duduk. Saya baru tahu bahwa Tuan Z dan Nona Syam membeli rumah di real estate saya.
Mereka tidak mengenal kalian berdua, dan mereka tidak dapat menjamu dengan baik. Saya merasa bersalah, jadi saya bergegas dan meminta maaf kepada Anda berdua. Grey-Z tanpa berbicara, Dara Syam tidak bisa menahan tawa. Tidak apa-apa, orang tidak mengenal mereka, bagaimana mereka bisa menjamu mereka? Terlebih lagi, Grey-Z mungkin hanya bisa minum segelas air dari awal sampai akhir dalam waktu kurang dari 5 menit dari memasuki pintu untuk menggesekkan kartunya. Tuan Erwan tersenyum. Terima kasih Nona Syam, maafkan aku. Dia segera mengeluarkan informasi terkait dari 10 villa dari tas. Meletakkan kartu bank lain di atas meja. Nona Syam, perusahaan kami memiliki kesempatan untuk memasuki daerah pesisir selatan, berkat dukungan dari Syam Group, terutama Ketua Syam. Tuan Erwan berkata sambil tersenyum. Jadi, 10 villa ini, saya ingin memberikannya kepada Tuan Z dan Nona Syam. Sebagai ungkapkan rasa terima kasih saya. Petik 2. Dia tahu bahwa bagi Grey-Z dan Dara Syam uang bukanlah masalah sama sekali, tetapi itu adalah keinginan hatinya. Dara Syam benar-benar tertegun, dia tidak menyangka Tuan Erwan memiliki tujuan seperti itu. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, menoleh untuk melihat Grey-Z. Jika Anda memberikan saya, bagaimana jika seseorang berpikir Grey tidak punya uang? Bab 384 pergi ke daerah pesisir selatan. Tidak seperti orang lain, Grey-Z sopan dan menolak. Kata-katanya membuat wajah Tuan Erwan tiba-tiba sedikit gugup. Apa yang dia maksud dengan ini? Tidak Tuan Z, saya tidak bermaksud demikian, saya hanya... Anda tidak bermaksud demikian, tetapi jika orang mengetahuinya, mereka akan berpikir demikian, atau mereka mengira Grey-Z menindas orang, dan merampas villamu, maka bagaimana dengan reputasi saya? Tuan Erwan menjadi lebih cemas, dan dia berdiri dengan cepat untuk menjelaskan, tetapi untuk sesaat dia tergagap dan tidak bisa berbicara. Bisnis adalah bisnis. Jika aturan dilanggar, tidak akan baik bagi siapapun. Kebaikan Tuan Erwan, kami menghargai sepenuh hati kami. Grey-Z melambaikan tangannya. Jika Tuan Erwan ingin berkembang lebih baik di daerah pesisir selatan, berusaha sebaik mungkin untuk mengembangkan produk yang lebih berkualitas. House yang berkualitas berikan kembali kepada orang-orang di daerah pesisir selatan. Selama Anda menjamin perusahaan Anda berkualitas, saya jamin Anda akan menjadi lebih baik di daerah pesisir selatan. Mendengar kata-kata Grey-Z, Erwan tahu bahwa Grey-Z tidak marah dan tidak menyalahkannya. Dia segera menegakkan tubuh dan berkata dengan hormat, Erwan harus mengingat nasihat Tuan Z. Baiklah, kalau begitu saya akan berterima kasih kepada orang-orang di Rose City. Setelah itu, Grey-Z mengambil sisa kentangnya, menyerahkannya pada Tuan Erwan, dan berkata sambil tersenyum, "Cicipi, rasanya sangat enak." Tuan Erwan masih sedikit bingung, memegang kentang goreng di kedua tangannya, matanya sedikit merah. Ini diberikan kepadanya oleh Grey. Grey-Z memberinya penghargaan. Dia harus mengingatnya dan menebusnya. Dia mengucapkan terima kasih berulang kali dan pergi dengan kentang goreng. Melihat Tuan Erwan, seorang pria yang berumur hampir 50 tahun, di depan Grey-Z, dia tampak seperti seorang siswa yang telah bertemu dengan guru dan tampak hormat. Dia sangat bersemangat, bahkan dia menerima setengah bungkus kentang goreng dari Grey-Z. Dia tahu bahwa suaminya sangat mengagumkan. Kentang goreng sudah diberikan, saya belum puas makan beberapa potong. Dara sengaja berkata, ini gampang. Grey-Z langsung meraih tangan Dara Syam dan tersenyum. Aku akan membawamu untuk mengambil punya Mita-chan, dia masih memiliki di tasnya.
Saat ini, di sebuah hotel di Spectrum City, sebuah hotel raksasa taraf internasional. Di dalam kamar privat, anggur digilir dan diminum selama 3 putaran. Beberapa pria berwajah merah, yang jelas berpenampilan kaya, mulai berani menggerakkan tangannya pada seorang gadis. Plak! Tiba-tiba, suara tamparan tangan yang keras membuat seluruh kamar hening. Livia Daniel, kamu berani memukul saya? Seorang pria gendut memelototinya. Kamu hanya penyanyi sialan, apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? Livia Daniel penuh ketakutan, buru-buru mundur dan bergegas ke pintu. Melihat seseorang akan menangkapnya, dia segera membuka pintu dan lari keluar. Dia bergegas kembali ke hotelnya dan menuangkan air dingin ke wajahnya, air matanya mau tidak mau mengalir. Livia, manajernya mengejar, wajahnya penuh kekhawatiran. Kenapa kamu begitu impulsif? Dia bukanlah seseorang yang bisa kamu singgung. Saya seorang penyanyi, bukan wanita panggilan. Manajer juga tidak berdaya. Bagi seorang artis, pesta win semacam ini tidak bisa dihindari. Mereka yang datang dengan tujuan yang tidak murni bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Masing-masing dari orang itu adalah seseorang yang memiliki kekuatan tertentu dalam industri hiburan. Jika tersinggung, belum lagi masa depan jadi tidak mudah, bahkan mungkin ada yang mengancam nyawa. Livia Daniel, penyanyi populer di negeri Paradise saat ini, terlihat manis dan memiliki penggemar yang tak terhitung jumlahnya. Tapi semakin cantik gadis itu, semakin berbahaya dia di industri hiburan. Tuan muda itu, kita tidak bisa menyinggung perasaannya, bahkan bos kita. Manajer itu sakit kepala. Dia melirik ke arah Livia Daniel. Atau Anda menundukkan kepala dan mengakui kesalahan, mungkin dia akan membiarkan Anda pergi. Livia Daniel memandangi manajernya, jejak kesedihan melintas di wajahnya. Tidak, Livia Daniel dengan tegas berkata. Dia yang harus meminta maaf. Saya tidak akan meminta maaf. Dia akan membunuhmu. Manajer itu cemas. Tok, tok, tok. Tiba-tiba, pintu hotel diketuk dengan keras. Buka pintu. Buka pintunya untukku. Livia Daniel ada di dalam kan. Suruh dia keluar dan minta maaf kepada tuan muda kita. Ekspresi Livia Daniel berubah drastis, mereka datang begitu cepat. Bajingan ini, apakah mereka benar-benar ingin memaksakan diri sampai dirinya mati? Livia, cepat. Manajer itu menjawab dengan sangat cepat. Cepatlah bersembunyi, aku akan menghalau mereka pergi, dan kamu lari. Kemana aku bisa pergi? Di negara ini, di mana ada tempat yang aman, dari tuan muda ini. Dikatakan bahwa keluarga itu sangat kuat, itu bukanlah sesuatu yang dia mampu untuk menyinggung. Pergi ke daerah pesisir selatan. Pergi ke Rose City. Manajer itu berteriak dengan cepat. Ia tiba-tiba teringat rumor yang didengarnya bahwa ada sebuah kota bernama Rose City di daerah pesisir selatan, yang merupakan tanah terlarang. Tidak ada yang berani pergi mengacau di sana. Bab 385. Tersinggung. Livia Daniel hanya dapat melarikan diri, dan menunggu sampai perusahaan menyelesaikan masalah tersebut sebelum kembali. Jika tidak, dia akan ditangkap oleh mereka sekarang, dan konsekuensinya akan menjadi bencana baginya. Ketukan di pintu luar semakin keras. Wajah Livia Daniel pucat, dan dia buru-buru turun ke bawah tempat tidur, meraih tasnya di tangannya, dan menggigil. Bang! Pintu dibuka, dan beberapa orang bergegas masuk. Brother, Livia tidak ada di sini, apa yang akan kamu lakukan? Manajer itu terkekeh. Aku mencarinya juga, gadis ini terlalu naif. Tuan Bari tersinggung. Di mana dia bisa bersembunyi? Ya, saya tidak membelanya, Anda yakinlah, beri saya waktu sedikit,
Saya akan menemukan dia dan segera membawanya ke Tuan Bari. Cari. Petik 2. Beberapa orang mengabaikannya sama sekali. Dia mendorong manajer itu dan mencari di kamar. Mereka melihat sekeliling, tetapi mereka tidak melihat Livia Daniel. Pakaian di tempat tidur berantakan, dan tas Livia Daniel hilang, menebak bahwa dia telah melarikan diri. Manajer itu berdiri di depan pintu, marah tetapi tidak berbicara, dan diam-diam dia merasa lega ketika beberapa orang itu keluar. Sudah kubilang, Tuan Muda Bari sangat marah. Jika Livia Daniel tidak meminta maaf kepada Tuan Muda Bari, meski dia seorang bintang tenar, bahkan perusahaanmu juga akan mati. Sebuah peringatan, beberapa orang itu pergi. Manajer itu buru-buru menutup pintu dan berlari ke sisi tempat tidur kamar. Jangan keluar, dia berkata dengan suara rendah. Mereka pasti berjaga di luar, aku akan membawa mereka pergi, kamu cari kesempatan untuk keluar, mengerti? Livia Daniel tidak berani berbicara. Pergi ke daerah pesisir selatan dan menjauhlah selama beberapa hari. Bos dan aku akan mencari solusi, lalu aku akan menjemputmu. Setelah berbicara, manajer tersebut pergi. Setelah sekian lama, Livia Daniel berani turun dari bawah tempat tidur. Memanfaatkan malam itu, dia menutupi dirinya dengan erat, membeli tiket, dan langsung terbang ke daerah pesisir selatan. Saat itu, darah Syam menciut dalam pelukan Grey Z, merasa sedikit panas. Saat itu hampir bulan Mei, dan cuaca mulai memanas. Mei Irawan mengganti selimut keduanya, mengatakan bahwa mereka takut panas dan berkeringat. Dengan kata-kata tersebut, sepertinya ada arti lain. Mengapa Anda berkeringat saat tidur tanpa berolahraga? Villa di sana, orang perusahaan mengatakan telah siap dan besok bisa pindah. Darah Syam benar-benar berkata senang suara pelan. Kamu lihat hari ini ekspresi ibu meskipun cemberut, tapi saya yakin bahwa dia sangat bahagia. Bisakah kamu tidak bahagia? Dia telah hidup dalam pemukiman yang kumuh hampir sepanjang hidup. Sekarang dapat beralih ke rumah besar atau villa satu keluarga dengan halaman, dan dia dapat menanam sayuran dan bunga. Ibu bahagia. Grey Z berkata sambil tersenyum. Dia telah dianiaya seumur hidupnya, dan inilah waktunya untuk menikmati kebahagiaannya. Terima kasih, suamiku. Darah Syam mendekat ke dada Grey Z, seolah-olah itu semakin panas. Aku tidak percaya, rasanya seperti mimpi, kenapa aku bisa memiliki suami yang begitu baik sepertimu? Aku tidak percaya. Apa yang tidak bisa kamu percayai? Tidak percaya, bagaimana kamu bisa memiliki suami yang begitu baik? Grey Z bercanda. Darah Syam benar-benar bereaksi tersipu, dan kakinya segera menendang Grey Z pergi. Panas. Ayo tidur. Grey Z tidak berdaya. Tapi memang agak panas untuk berpelukan bersama. Sepertinya ruangannya kurang besar. Besok bantu ibu pindah. Saya akan pergi ke perusahaan sendiri. Setelah beberapa saat, Darah Syam berkata lagi. Jika hanya mengemudi, saya sudah bisa melakukannya. Grey Z mengangguk. Keterampilan mengemudi Darah Syam cukup bagus, dan di daerah pesisir selatan, dia aman, tetapi secara diam-diam, dia masih akan mengatur seseorang untuk melindunginya. Mengenai keamanan Darah Syam, Grey Z tidak akan rileks sama sekali. Tidak ada kata untuk satu malam itu. Di pagi hari, bukan karena dia dibangunkan oleh jam waker, tapi di luar, Mei Irawan sudah menunggu. Dia bersih-bersih sebentar tadi malam, dan mengatur semua barang yang harus dibawa dan disimpan, tetapi ketika bangun pagi-pagi, dia merasa masih ada beberapa barang yang penuh kenangan, jadi harus membawanya ke rumah barunya. Dia tahu bahwa keluarga Syam tidak kekurangan uang, tetapi ada banyak hal yang tidak dapat dibeli dengan uang.
Darah Syam menguap. Bu, kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Masih pagi, ini jam 6. Mei Irawan memelototinya. Grey Z lelah, dan tidak apa-apa untuk tidur lebih lama. Kamu gadis, kenapa jadi malas? Darah Syam pengen banget nangis pagi-pagi, kenapa dia dikatakan malas? Tetapi mengetahui bahwa Mei Irawan sekarang mencintai Grey Z seperti putranya sendiri, tidak ada gunanya dia menolak, jadi dia terus menguap dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Setelah sarapan, Darah Syam benar-benar pergi ke perusahaan sendirian. Mei Irawan telah mencuci piring, dan dia bahkan lebih bersemangat untuk bergerak. Di pintu, Juan Ander telah mengatur seseorang untuk mengantar. Tidak mungkin mereka membiarkan Mei Irawan bergerak sendiri. Terima kasih atas kerja kerasmu. Mei Irawan terus berterima kasih, menyiapkan minuman dan air untuk mereka, sehingga beberapa orang yang datang bisa bekerja lebih keras lagi. Ayahmu sangat sibuk dengan Darah, dan dia tidak bisa membantu. Untungnya, ada anak-anak muda ini. Kalau tidak, hanya ibu dan kamu. Aku tidak tahu apa bisa pindah. Mei Irawan tersenyum dan mengerang di dalam mobil. Grey Z mengangguk, menoleh ke pengemudi dan berkata, setelah pindah rumah, ajak saudara-saudara lain untuk makan enak. Ya, pada saat yang sama. Ini adalah pertama kalinya Darah Syam pergi ke perusahaan mengendarai mobil sendirian. Dia masih sedikit gugup, memegang erat kemudi dengan kedua tangan, matanya tidak berani bergerak, menatap jalan di depan, hati-hati, seperti seorang pengemudi wanita yang terbiasa. Cepat, dan ada 3 lampu lalu lintas lagi. Dalam hati, tidak sulit untuk mengemudi. Pertama kali dia keluar, sangat mulus. Saat lampu hijau menyala, Darah Syam benar-benar start pelan-pelan. Setelah lurus beberapa saat, ia hendak belok kanan. Ia melirik kaca spion dan melihat tidak ada mobil di belakang. Ia langsung menyalakan lampu sein dan bersiap belok kanan. Dia menoleh, dan tiba-tiba, menemukan seseorang berjalan di trotoar. Apa? Bab 386. Kecelakaan. Darah Syam tiba-tiba panik dan buru-buru mengerem, bahkan meski kecepatannya tidak cepat, dia masih menjatuhkan orang itu ke tanah. Wajahnya memutih dalam sekejap, dia menghentikan mobil dan menyalakan double flash, jantungnya berdegup kencang, dia segera turun dari mobil dan berlari. Bagaimana keadaanmu? Darah Syam benar-benar khawatir, dan melihat seorang gadis mengenakan topi dan kacamata hitam, hampir menutupi seluruh wajahnya. Dia khawatir dia tidak memperhatikan ada mobil yang akan berbelok ke kanan. Aku baik-baik saja. Livia Daniel mengenakan sepatu hak tinggi, sedikit bengkok dan ingin berdiri, pergelangan kakinya tiba-tiba sakit. Dia menggigit bibirnya dan mendengus. Darah Syam benar-benar cemas. Maaf, saya tidak melihat Anda, saya sangat menyesal, saya akan membawa Anda ke rumah sakit. Darah Syam panik. Saya benar-benar baik-baik saja, jangan khawatir, saya yang tidak memperhatikan mobil Anda, dan saya juga bertanggung jawab. Livia Daniel sedikit malu. Dia mengenakan topi dan kacamata hitam, dan juga tidak memperhatikan ada mobil yang datang, jadi dia sepertinya lebih bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Wajah gadis yang gugup dan khawatir di depannya membuatnya sedikit malu. Dia tiba di hotel tadi malam dan bersembunyi sepanjang malam. Livia Daniel berpikir untuk pergi keluar di pagi hari untuk mencari makan. Tidak pernah berpikir, dia akan mengalami kecelakaan mobil. Ketika dia ingin berdiri, pergelangan kakinya sakit dan dia tidak bisa berdiri. Aku tidak percaya, kakimu sakit, aku akan membawamu ke rumah sakit. Darah Syam berkata dengan tegas, membantu Livia Daniel masuk ke dalam mobil dan langsung menuju ke rumah sakit. Rumah sakit pertama kota Rose City.
Mendengar bahwa Dara Syam mengalami kecelakaan mobil dan datang ke rumah sakit, direktur rumah sakit segera mengatur konsultasi dengan para ahli di bidang ortopedi, penyakit dalam, pembedahan, dan laboratorium, yang tentunya mengejutkan Livia Daniel. Dia hanya terkilir. Tampaknya Dara Syam benar-benar kaya atau berharga. Dibandingkan dengan generasi kedua kaya lainnya, Dara Syam sama sekali berbeda. Livia Daniel tidak jarang melihat orang kaya dan berkuasa, polos dan baik hati seperti Dara Syam. Melihat bahwa dia terluka olehnya, matanya menjadi merah karena cemas, dan dia hampir meneteskan air mata. "Aku benar-benar baik-baik saja." Livia Daniel tersenyum, dan dengan lembut menepuk punggung tangan Dara Syam. "Jangan khawatir. Jelas dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Jika kamu merasa tidak nyaman, beritahu dokter, aku harus memastikan kamu aman dan sehat." Dara Syam berkata dengan serius. "Salahkan aku, biasanya aku selalu diantar, hari ini aku ingin mencobanya sendiri, aku tidak menyangka akan menabrakmu. Aku terlalu bodoh. Tidak, itu hanya kecelakaan kecil." Livia Daniel menghibur, seolah yang terluka adalah Dara Syam. "Jangan khawatir," kata dokter, "aku baik-baik saja. Luka ditangani dengan baik." Beberapa orang ahli berulang kali meyakinkan. Dara Syam benar-benar lega bahwa itu hanya keseleo dan tidak ada masalah lain. Dia memutuskan untuk menyuruh Grey Z mengemudi untuknya. Dia benar-benar sedikit takut. "Di mana kamu tinggal? Aku akan mengantarmu kembali," Dara Syam berkata setelah meninggalkan rumah sakit. Livia Daniel juga tidak ingin menerima kompensasi. Dia tidak berani mengekspos keberadaannya. Dia datang ke daerah pesisir selatan untuk menghindari bencana. Terlalu sombong itu tidak baik. Terlebih lagi, sepertinya gadis di depannya bahkan tidak mengenal dirinya sendiri. Dia melepas topi dan kacamatanya untuk beberapa saat, dan Dara Syam tidak menanggapi sama sekali. Bagaimanapun, dia telah merilis beberapa single tahun ini, yang sangat populer. "Saya tinggal di hotel." Livia berpikir orang ini tidak bisa tidak mengenali dirinya sendiri, kakinya terkilir, tidak bisa berjalan, duduk di mobil Dara Syam akan lebih aman. "Apa Anda bisa mengantarkan saya kembali ke hotel?" "Baik." Dara Syam setuju. Livia Daniel duduk ke dalam kursi kopilot dan menutup pintu untuknya. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam dan menyesuaikan keadaannya, Dara Syam berkata, "Kita akan mulai." Dia masih sedikit gugup, tetapi Livia Daniel tampak biasa saja dan tidak tampak khawatir sama sekali. Segera, Dara Syam juga jadi santai. Memanfaatkan lampu lalu lintas, dia menyalakan musik mobil untuk membuat Livia Daniel merasa lebih nyaman. "Lagu ini sangat bagus, saya suka mendengarkannya akhir-akhir ini." Dara Syam benar-benar tersenyum dan berkata, "Saya merasa bahwa penyanyi ini adalah orang yang memiliki perasaan tertekan." Livia Daniel sedikit bingung. Yang keluar dari speaker adalah lagu barunya, "Wish." Dara Syam sangat menyukai lagunya. Tapi dia tidak mengenal dirinya sendiri. "Kamu bisa melihatnya?" Dia dengan tenang menoleh dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Menurutmu apa yang ada dalam pikirannya?" Dia tidak senang. Dara Syam berkata, "Meskipun lagu ini menyanyikan kegembiraan, saya pikir dia tidak bahagia di hatinya." Bab 387. Hati tak bahagia. Jantung Livia Daniel berdetak kencang, menatap Dara Syam dengan tatapan kosong. Dia memang tidak bahagia di hatinya, tetapi tidak ada yang tahu. Dia bernyanyi dan menari, di mata orang luar, penuh energi, seksi dan panas, tetapi di dalam hatinya, dia menjadi semakin tidak bahagia, karena itu sangat berbeda dari debutnya demi mimpinya. Bagaimana bisa tahu perasaannya?
Livia Daniel terus bertanya. Karena dulu saya juga sangat tidak bahagia. Dara Syam berkata. Meskipun saya tersenyum pada orang lain setiap hari dan mencoba untuk meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi dalam hati saya sebenarnya sedih dan bahkan sedikit putus asa. Livia Daniel tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa bahwa Dara Syam benar-benar membicarakan dirinya. Keduanya memiliki pengalaman yang sama. Dara Syam benar-benar bisa merasakan hal yang sama. Dia bisa mendengar perasaannya dari lagu-lagunya. Tapi aku sangat bahagia sekarang. Dara Syam berkata lagi. Karena seseorang di sekitarku baik padaku, biarkan aku percaya bahwa hidup akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Jadi kupikir penyanyi ini pasti akan bahagia juga di masa depan. Livia Daniel tersenyum dan mengerti apa yang dikatakan Dara Syam. Sepertinya suamimu sangat baik padamu. Yah, dia tidak hanya baik bagiku, tapi lebih baik pada orang tuaku. Dara Syam sangat bangga, seolah memamerkan suaminya Grey Z di depan orang lain. Tapi dia merasa bahwa Grey Z layak dia pamerkan. Ketika mobil tiba di pintu masuk hotel, Dara Syam benar-benar ingin turun dan menuntun Livia Daniel, tetapi Livia Daniel menolak. Tidak apa-apa, aku bisa berjalan ke lift, terima kasih telah membawaku kembali. Aku yang menabrakmu, dan kamu masih mengucapkan terima kasih. Dara Syam benar-benar malu. Dia mengeluarkan kartu namanya. Jika ada masalah, Anda menelepon saya, dan saya akan menemui Anda. Saya harus bertanggung jawab. Livia Daniel tidak ingin mengambilnya, tetapi tampaknya seseorang yang bisa memahami perasaannya begitu lama hanya Dara Syam. Dia mengambil kartu nama itu, memasukkannya ke dalam tasnya, dan mengangguk. Hati-hati di jalan, jika aku punya waktu, aku akan membelikanmu teh. Dara Syam mengangguk. Oke, aku akan menunggu teleponmu. Dia memberitahu Livia Daniel kesannya juga sangat bagus, gadis yang sangat cantik, tentang usia, temperamen, dan kualitas mereka sendiri. Orang seperti itu pasti menyenangkan dimanapun. Dara Syam mengemudi dan segera pergi ke perusahaan. Segera setelah dia memasuki kantor dan duduk, Direktur Departemen Propaganda mengetuk pintu dan masuk. Nona Syam, produk baru akan segera dirilis. Kami sedang mempertimbangkan bahwa kita perlu mencari bintang iklan. Apa persyaratan untuk Presiden Syam? Seorang bintang iklan. Produk baru tersebut adalah produk perawatan kulit yang ditujukan untuk remaja putri. Jika Anda mencari bintang iklan, Anda mungkin harus mencari gadis yang muda dan cantik. Dalam pikirannya, dia tiba-tiba memikirkan lagu, "Wish", orang yang menyanyikannya pasti sangat cocok. Kamu bisa memilih yang cocok menurutmu, dan kamu bisa membicarakannya sendiri biayanya. Jika kamu bertanya, coba kamu tanyakan apakah penyanyi yang menyanyikan "Wish" itu bersedia atau tidak. Aku merasa dia pasti sangat cocok. Ya, kalau begitu aku hubungi sekarang. Jangan khawatir, Nona Syam. Dara Syam sangat ingin melihat penyanyi itu, dan ingin tahu betapa bahagianya lagunya, tapi kenapa dia sedih. Pada waktu itu, di hotel, Livia Daniel mengoleskan obat ke pergelangan kakinya dan duduk di sofa. Memikirkan Dara Syam, dia pikir gadis ini sangat menarik. Jika dia bertemu lebih awal, dia mungkin akan menjadi teman yang baik. Tetapi sekarang dia baru saja datang ke daerah pesisir selatan untuk menghindari kemalangan, dan kembali ketika masalah tersebut telah diselesaikan. Jika ingin membuat janji dengan Dara Syam untuk benar-benar minum teh, dia khawatir tidak ada kesempatan. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor manajer, tetapi nomor itu berdering beberapa kali sebelum terhubung. Livia, ada suara di telepon. Ini aku, bagaimana, apakah perusahaan menyelesaikannya?
Tanyanya cemas. Jika masalah tidak terselesaikan, dia bahkan tidak bisa kembali. Tuan muda ketiga dari keluarga Bari tidak tahu berapa banyak selebriti remaja yang dilecehkan, dan dia akan berakhir seperti mereka jika dia kembali. Terselesaikan. Tiba-tiba, ada suara yang dia kenal. Ekspresi Livia Daniel tiba-tiba berubah. Itu adalah keluarga Tuan muda Bari. Dia kaget dan panik. Manajer diancam. Posisinya juga pasti akan terungkap. Livia Daniel, bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Di ujung lain telepon, suara itu penuh penghinaan. Kamu akhirnya menelepon, dan aku menemukan lokasimu. Rose City. Bagus, Livia Daniel, tunggu aku di Rose City. Bab 388. Posisi terlacak. Di sana telepon tiba-tiba menutup. Wajah Livia Daniel menjadi pucat. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Tidak bisakah perusahaan menyelesaikannya? Tuan muda ketiga keluarga Bari akan menghancurkan dirinya sendiri dengan segala cara sebelum dia menyerah. Melarikan diri. Livia Daniel hanya memikirkan kata ini di benaknya saat ini. Dia segera mengambil pakaiannya dari lemari, dengan cepat menyortirnya, dan berencana untuk meninggalkan Rose City segera setelah tuan muda ketiga dari keluarga Bari berkata akan datang. Livia Daniel menjatuhkan tasnya secara tidak sengaja. Kartu nama Dara Syam tertangkap matanya. Dia melirik tanpa sadar, dan tertegun. Manajer umum Syam Group, Dara Syam. Kedua orang itu tidak saling menanyakan nama mereka sebelumnya. Livia Daniel tidak ingin mengekspos dirinya sendiri, tetapi Dara Syam benar-benar khawatir sepanjang waktu sehingga lupa untuk menanyakan nama. Melihat nama ini pada saat ini, terutama dua kata Syam Group, Livia Daniel tiba-tiba teringat. Manajernya memberitahu sebelumnya bahwa daerah pesisir selatan dikenal sebagai daerah terlarang, dan tidak ada yang diizinkan melakukan kesalahan di sini. Di daerah pesisir selatan, Syam Group adalah yang paling berkembang, dan memiliki posisi penting di daerah pesisir selatan. Dia ingat bahwa ketika Dara Syam datang ke rumah sakit, hampir semua ahli di rumah sakit diberangkatkan. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa identitas Dara Syam benar-benar luar biasa. Minta bantuannya. Dalam benak Livia Daniel, pikiran ini terlintas. Tidak, Dara benar-benar gadis yang baik, aku tidak bisa menyakitinya. Keluarga Bari di Spectrum City, kekuatannya sangat kuat, bahkan bosnya sendiri tidak bisa menyelesaikannya. Bagaimana Dara Syam benar-benar menyelesaikannya? Bahkan jika Syam Group sangat kuat di daerah pesisir selatan, Dara Syam, dia hanyalah gadis yang baik dan sederhana. Melibatkannya hanya akan menyakitinya. Livia Daniel tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dia tidak terlalu peduli. Dia buru-buru mengambil beberapa pakaian, dan menelepon resepsionis untuk memesan tiket pesawatnya, tetapi diberitahu bahwa dia dilarang bepergian. Dia tidak bisa membeli tiket pesawat, dia tidak bisa membeli kereta, dia tidak bisa meninggalkan daerah pesisir selatan dengan cepat. Orang-orang dari keluarga Bari ini terlalu kejam. Mobil. Livia Daniel benar-benar ketakutan. Postur tuan muda ketiga Bari benar-benar tak terbendung, dan dia tidak akan pernah berhenti sampai bisa meletakkan dirinya di tempat tidur. Mata Livia Daniel sedikit merah, dan dia segera membawa tasnya. Dia terlatih-tatih ke lift, gugup dan terganggu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ding! Elevator telah mencapai lantai pertama. Livia Daniel berjalan ke meja depan untuk memeriksa topi dan kacamatanya menutupi seluruh wajahnya. Tiba-tiba, seseorang menepuk pundaknya. Ah! Orang-orang dari keluarga Bari ada di sini secepat ini. Ah, apakah aku membuatmu takut?
Dia menoleh tetapi menemukan bahwa itu adalah darah Syam. Bagaimana bisa darah Syam benar-benar ada di sini? Darah Syam benar-benar malu, dia tidak berharap dia akan menakuti Livia Daniel. Maaf, saya lupa menanyakan nama Anda, dan saya tidak tahu di kamar mana Anda tinggal. Jadi saya hanya bisa menunggu Anda di lobi. Dia tersenyum dan berkata, saya baru ingat ada sesuatu yang baru di clubhouse teman saya. Mesin uap yang dia bawa memiliki efek meningkatkan sirkulasi darah dan menghilangkan stasis darah. Saya akan membawa Anda ke sana untuk memastikan bahwa Anda dapat berjalan normal besok. Petik 2. Darah Syam masih mengingat ini di dalam hatinya. Setelah menyelesaikan pekerjaan yang ada, dia segera bergegas. Tapi ternyata dia lupa menanyakan nama Livia Daniel dan tidak tahu nomor kamarnya, dia tidak bisa menemukannya, jadi dia harus menunggu di lobi. Tanpa diduga, dia benar-benar bertemu Livia Daniel. Tapi, dia sepertinya akan pergi. Livia Daniel sedikit tercengang. Tanpa diduga itu adalah darah Syam, belum lagi darah Syam benar-benar ingin membawanya ke pijatan untuk menghilangkan cederanya. Dia ingin menolak. Tiba-tiba, pelayan di meja depan tampak terkejut, tapi kemudian dengan hati-hati berteriak. Apakah kamu Livia Daniel? Penyanyi populer yang menyanyikan Wish Livia Daniel.